lagi pada materi geografi untuk anak bapak kelas 7 bertepatan hari Kamis tanggal 24 September 2020. Hari ini kita akan membahas yang namanya judul B, itu sambungan materi yang lalu, yaitu tentang keragaman flora dan fauna Indonesia. Oke, anak bapak bisa lihat di peta kita, berarti keragaman flora dan fauna artinya banyaknya, yang keanekaragaman itu berarti banyaknya jenis flora maupun fauna. Flora artinya tumbuhan, fauna berarti hewan, atau disebut dengan binatang-binatang yang dimiliki oleh wilayah alam Indonesia. Jadi secara hasil penelitian ternyata 10% dari tumbuhan yang ada di muka bumi ini jenisnya itu terdapat di Indonesia, sekitar 25.000. Jadi kalau anak bapak bayangkan 25.000 jenis tanaman atau jenis tumbuhan yang ada di muka bumi itu terdapat di Indonesiamu ini, di negaramu ini. Berarti kamu cukup dengan sebuah keinginan untuk belajar keras bagaimana tumbuhan-tumbuhan yang 25.000 jenis yang ada di dunia itu ternyata ada di Indonesia, itu kamu kembangkan menjadi sebuah obat medikal bagi kelangsungan manusia. Jadi di manakah kawasannya itu terdapat? Ternyata kawasan persebaran flora itu terdapat di wilayah Indonesia, yang dimana sebagian besar ditemukan di daerah hutan hujan tropis. Berarti daerah hutan hujan tropis menyatakan bahwa daerah yang dimana Indonesia ini yang berada di daerah tropis yang berdekatan dengan garis khatulistiwa, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, ini menunjukkan bahwa inilah tempatnya di mana tumbuhan-tumbuhan yang beraneka ragam di dunia itu ternyata ada di wilayah tropis. Jadi kalau anak bapak bayangkan, daerah tropis itu tidak hanya Indonesia. Kalau kita tarik garis khatulistiwa, berarti akan kena yang namanya wilayah Panama, wilayah Afrika Tengah, dan wilayah Amerika Latin. Daerah yang memang terkena pada garis balik utara dan garis balik selatan. Tetapi kalau di Indonesia, di mana persebarannya? Persebarannya itu terdiri dari 6 jenis anak bapak. Pertama adalah hutan bakau, yaitu hutan yang tumbuh di pantai landai. Berarti kalau dia pantai landai, pantai bagaimana? Bukan bagian selatan ya, bukan bagian barat Pulau Sumatera. Pantai landai itu adalah pantai yang berada di bagian timur Pulau Sumatera. Dan bisa juga hutan bakau ini tumbuh di daerah pasang surut, berarti daerah endapan, di mana di saat pasang tergenang air, di saat hujan tergenang air. Itulah daerah pasang surut. Berfungsi sebagai apa? Sebagai pencegah abrasi dan juga sebagai tempat hidupnya berbagai jenis ikan. Di mana ditemukan di Indonesia? Di pantai timur Sumatera, utara Jawa, Kalimantan, dan sebagian Papua. Kita masuk yang B, hutan rawa. Adalah hutan yang tumbuh di rawa, ditemukan di pantai timur Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kalau hutan bakau, pohon bakau. Hutan rawa, pohon apa? Ternyata hutan rawa itu ditumbuhi oleh tanaman yang namanya pandan. Pandan itu digunakan kalau kita orang-orang kampung, itu digunakan sebagai tikar pandan. Berarti itulah dia tumbuhan yang ada di daerah rawa. Selain pandan ada namanya pohon ketapang. Yang ketiga C, hutan musim. Adalah hutan yang terdapat di daerah yang suhu udaranya tinggi dan mempunyai pertemuan perbedaan musim hujan dan musim kemarau yang jelas. Berarti hutan musim ini terdapat di mana? Seluruh Pulau Jawa. Kenapa? Karena di Pulau Jawa terdapat perbedaan antara musim hujan dengan musim kemarau yang cukup panjang perbedaannya. Makanya di musim kemarau, tumbuhan atau pepohonan di Pulau Jawa itu selalu merangas. Merangas artinya menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan air di dalam batang pohon tersebut. Contohnya pohon jati.
Oke, inilah dia tentang hutan musim. Sedangkan kita masuk yang keempat. Hutan hujan tropis adalah hutan yang terdapat di daerah yang curah hujannya tinggi. Berarti mana? Ini daerah hujan tinggi, yaitu daerah yang memang dilalui dan berdekatan dengan garis khatulistiwa dan berada di daerah tropis. Contohnya apa? Ya, jelas negara kita, Indonesia, ini daerah tropisnya. Antara 0 sampai 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Ditemukan di mana? Di pulau-pulau besar Indonesia. Berarti kalau dia pulau besar Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, dan wilayah Halmahera. Kita masuk yang ke-5. Hutan sabana. Apa itu hutan sabana? Hutan sabana adalah padang rumput yang diselingi pepohonan yang berserakan atau bergerombol. Berarti kalau hutan sabana padang rumput, maka aktivitas penduduknya adalah pengembala hewan ternak. Jenis ternaknya sapi, kerbau, kambing, dan kuda. Di mana ditemukan di Indonesia? Ternyata di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kita masuk yang F, hutan lumut. Hutan lumut itu apa, anak bapak sekalian? Adalah hutan yang terdapat di daerah pegunungan yang tinggi, selalu tertutup kabut, bersuhu rendah dan udaranya lembab. Berarti di mana dia? Ternyata sama juga. Di daerah-daerah pulau-pulau besar Indonesia yang memiliki dataran tinggi yang cukup tinggi. Wilayah mana itu? Sumatera secara keseluruhan, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Inilah yang memiliki namanya hutan lumut, karena daerah tersebut selalu dengan suhu udara yang lembab. Sedangkan persebaran fauna anak bapak sekalian di Indonesia ini dibagi 3 jenis tipe. Yang pertama tipe asiatis. Kenapa disebut ini tipe asiatis? Kenapa tipe asiatis? Karena fauna yang hidup di Indonesia ini sama dengan yang ada di benua Asia. Berarti kalau tipe asiatis, dia hidup di mana? Di wilayah barat. Wilayah barat Indonesia. Berarti kalau wilayah barat itu yang mana, anak bapak sekalian? Berarti dia seluruh Sumatera, Kalimantan, seluruh Jawa. Inilah dia asiatis. Oke, kita masuk yang kedua, tipe peralihan. Apa artinya? Bahwa persebaran fauna tipe peralihan artinya fauna yang di tipe peralihan hanya berada di daerah itu sendiri. Berarti dia tidak sama dengan daerah yang lain walaupun wilayah Indonesia. Mana tersebut wilayahnya? Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Inilah dia wilayah peralihan. Kenapa? Karena pada zaman es bersatu atau zaman bumi bersatu, wilayah ini tidak menyatukan diri. Kalau dia asiatis, berarti wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa bersatu dengan benua Asia. Kalau ini dia berdiri sendiri. Oke. Sedangkan yang C, yang ketiga, tipe australis. Artinya apa? Fauna yang hidup di tipe australis ini yang ada di Indonesia, faunanya hampir sama dengan yang ada di benua Australia. Berarti yang mana itu wilayah Indonesia-nya? Papua. Papua, Kepulauan Arafuru ini yang bersatu dengan wilayah benua Asia. Sehingga binatang yang ada di Papua hampir sama dengan binatang yang di benua Australia. Tetapi perbedaannya adalah postur badan. Kalau kanguru Australia tinggi besar, ya tinggi besar dengan kaki yang panjang, sedangkan kanguru yang ada di Papua Indonesia ini badannya kecil dan tidak begitu panjang. Inilah materi kita hari ini tentang persebaran flora dan fauna yang terdapat di Indonesia. Semoga penjelasan Bapak dapat dipahami dan materi ini tolong dicatat di buku catatan karena untuk memudahkan anak Bapak menuju ujian semester nantinya.
Terima kasih, kita jumpa pada pertemuan selanjutnya. Di Zoom mana? Jadi